Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Para sahabat, kebetulan saya menemukan sebuah nisan. Kalau melihat ciri dari bentuk fisik nisan tersebut, saya yakin ini adalah nisan pertama Buyut Jeramba, yang menandakan bahwa ini adalah ciri khas nisan para sentana Kesultanan Cirebon. Jadi jelas kaitannya kalau Buyut Jeramba itu mungkin kerabat dari Kesultanan Cirebon yang diutus untuk membuka atau membantu membangun peradaban di Desa Bangun II. Seperti ini, banyak-banyak bukti nisan-nisan lama. Dan dari ukuran batanya saya sudah diidentifikasi panjangnya itu adalah 32. Berarti jelas apa yang sudah saya katakan tadi, ini sejaman dengan Kesultanan Kasepuhan Pangeran Martawijaya. Dan di sebelah timur itu ada sebuah sumur yang dijadikan sebagai sumur untuk bersuci dan lain-lain. Dan kebetulan sumur itu sudah masuk ke area pemukiman warga. Dan saya yakin di sini juga banyak kuburan-kuburan yang tertimbun. Kalau kita lihat ini dengan bata ukuran dengan lebar 17 dan 17 itu biasanya panjangnya adalah 35 dan 32. Kalau lebar bata 20 berarti panjangnya itu pasti 40 kan, karena sudah ada bukti yang ditemukan. Dan ini juga kuburan-kuburan yang dimunculkan karena di sini banyak kuburan-kuburan tua. Dan yakin di sini dulunya adalah sebuah tempat orang-orang utusan Kesultanan Cirebon, dengan bukti adanya batu nisan kesultanan. Bukan yang sumbernya yang mana? Ini nisannya Ki. Oh iya. Nih nisannya nih. Kini nisan ini nisan kesultanan nih pasti. Batu andesit tuh. Ini yang paling Ini gede banget deh. iya Kokoh ya. nisan ini nih Mas. Punten ya, ini nisan nih, ciri khas nih. Penggawa Kesultanan Cirebon pasti. Dan bentuknya mungkin kalau ada sampelnya sih saya kasih tahu, ada di Kebon Gede tuh. Seperti itu bentuknya Kesultanan. Gini Pak Kunci le, kian tulikan Pak Kunci lah. Nisannya ki dudu nisan umum Pak. Gini Pak Kunci le kian. Siji, terus gini Pak Kunci gini. Ya kun nisan. Nisan. Sing kene ki. Sing tinggal. Tahu kira-kira ya. Oke, di sana iki. Pada karo ini Kebon Gede apa ku? Lho, di sana lho. Gini. Diberesin le Pak Kunci, ku batai ku dulu kan ku. Iya. Iya lho batu. Kunisan itu lho. Ya di sana lho. Kayak ini Kebon Gede kah? Yakin mengen bentuknya di sana lho. Poton, Bang. Kian siji, tanggus ya. Iya, kian tolikan lah. Kan siji. Lho, kamu kira batu lho. Iya. Halo, berarti. Iya. Iya. Yang beremek dah. Iya, remek. Ya gini sih kin siji tolikan lah. Samping lah. Lho, batu. Pada kain Kebon Gede kan ki Pak Kunci. Oh, gede-gede kabeh. Iya. Ini juga makam, tapi yang menunjukkan ini sih, ini juga nih. Ini Pak Kunci le, ini. Cuma kin si nom le. Nom, artinya memang karokan sih tuakan karokin. Karokan gini. Iya. Udah dicokot ya, dikit di kafe diangkat terus diratakan dengan sampah tataman.
dirapihin ya. Pak kunci lah aja sampean kemelas kah. Lu nisane katon. Tolikin ki nisane katon wis katon lu. Le. Karo kene Pak kunci le. Iya. Lah iya kon termasuk kok. Iya. Mana Pak? Ana ukir-ukiran kene ukiran Anu kuno pahatan Pak kok pahatan. Pahatan Linda Pak. Ya itu ada nisannya itu. Nah ini juga nih kayak ya Mas Agus. Iya, betul nisannya masih ada. Ya untuk seluruh anak cucu khususnya yang ada di Ceramba, terutama keluarga kita yang di Selado Duku, mohon kesadarannya lah, ayo bersama-sama kita melestarikan peninggalan para sesepuh kita dalam rangka renovasi atau pemeliharaan kuburan-kuburan yang seperti ini jangan sampai terbengkalai. Ya warisnya gak celaka yang makam makam Ini juga tuh. warisnya ketemu. Ya berarti kewajiban desa. Iya. Kita masukin ke kabel kian ake berarti ya. Ake. Ya anu Pak kuncen siji di dadate. Ya anu ya bulan mau kan Iya, terus tadi iya. semampuwe Bae, iya. Karena lamun di anu nang kabeh. Kabel pirang-pirang. Iya ribut ya. Karena iki kang kontra iki lho. Siapa kang kontra? Ya nambel lah wong kang anu kan bisa paham ke. Ya bapak ngundang desa. Iya. Urusannya desa ya kan si anu apa Papa pelestarian budaya urusannya desa kan. Le Pak Kubo. Kin ke contoh nisan kang padane makam siji. Nih, Oh iya. yang sama kan? Iya. Tuh, makanya berbeda dengan makam-makam yang mempunyai berbeda. Seperti ini kuburan tahun 1800, yang itu kuburan tahun 1700. Oh. Iya. Keramik dah. Keramik lu. Oh, masih akeh. Lu. Iki kene belum bata iki. Iya, bener kok. Ini suatu bukti. Loh. Ini ada penemuan keramik nih. Tahun berapa nih? Ini juga masih nempel. Keramik-keramik Cina. Diangkat Pak. Oke, Pak Kubo. Oke, keramik-keramik Cina ya. Ya. Berarti jelas di sini bahwa di makam Jeramba itu dulunya adalah komplek perumahan orang-orang Kesultanan Cirebon. Dilihat dari bentuk makamnya, batu nisannya, dan peninggalan-peninggalan berupa gerabah. Keramik gerabah. Gerabah zaman itu udah ada. Wis 100 tahun. Oh, nih bukti keramik-keramik Cina. Jelas di sini ada perumahan dulunya untuk rumah orang-orang besar Kesultanan Cirebon yang ikut membangun peradaban Desa Bangu II. Dan setelah itu kemungkinan ada peristiwa apa, yang jelas ada datangnya Belanda yang memporak-porandakan tatanan budaya yang ada di Desa Bangu II. Akhirnya semua pekuburan dan semua makam orang-orang penting di sini terbengkalai semua. Coba Pak Kunci dirawati Pak Kunci kayak anak masih peneliti Pak Kunci. Dirawati kau kayak anak penelitian meneng kowe kalau mahasiswa. Iya. Yang kowe gini pada karo makam Surawana dadi Pak Kubu. Kuncen yang kowe. Berarti makam gedean telu ning kene lho. Penggedeane lho. Ini penggedean telu berarti. Di Desa Bangu II itu ada Ki Gede
sebagai pemimpin desa. Dan di daerah PGD tersebut ada padepokan pengguron persilatan yang mencetak sebagai pejuang-pejuang Cirebon saat itu. Dan di sini ada tempat, yaitu pengguron yang ahli dalam bidang membangun perumahan, atau ahli-ahli jam sekarang sih ya arsitek. Dan di daerah utara Desa Bongo II itu ada pengguron agama, berarti komplit, ada ahli bangunan, ada ahli kanuragan, dan ada ahli agama di sini, komplit Bongo II. Dibuktikan dengan penemuan-penemuan gerabah, dan di sini namanya juga Jeramba, seorang ahli bangunan, dan Semangun. Harapan kedepannya, saya sebagai pemerintah Desa Bongo II tetap mendukung dan melestarikan apa yang ada di Buyut Jeramba ini. Contoh salah satu kecilnya ini, saya menemukan keramik, entah tahun berapanya, yang jelas kalau ini tuh udah jelas tuanya, ini tuh banyak ini pecah-pecahannya, sebagian ada di Pak Kunci. Jadi mangga kanggo anak putu Buyut Jeramba, terkhususnya wong Selado, Kang ning Jerambang ini, ayo mulai kian diberesi, akeh yang perlu diberesi. Contoh banyak yang dari keraton ini yang perlu diberesi, Pak Nana, sahabat Napak Tilas. Jadi saya juga butuh bantuan dari warga juga, karena pemerintah desa itu nggak kuat kalau tanpa bantuan warga. Sebenarnya kunjungan kami dengan masyarakat sesepuh dan didampingi oleh Pak Kuwu ini sudah berkali-kali ke sini, dan belum pernah menemukan nisan pecahan keramik, itu belum pernah menemukan. Dan kebetulan setelah SK Kuncen dikeluarkan dari Keraton Kanoman, terus ritual acara adat seperti ngunjung buyut, tahlil akbar di sini diadakan. Akhirnya seluruh makam-makam yang tadinya terpendam itu pada muncul sendiri. Kemungkinan mungkin ini bagian daripada apa namanya ya, bagian daripada rahmat Allah yang berikan, bahwa kemunculan makam-makam itu dengan sendirinya supaya jangan sampai dijak-injak. Makanya para leluhur yang sudah terkubur itu mungkin menunjukkan supaya anak cucu itu jangan sampai menginjak-injak kuburan mereka, karena takutnya yang namanya menginjak kuburan itu bisa menjadi sebuah apa namanya bala. Kalau menurut orang Jawa mengatakan sih, jangan sampai kuburan-kuburan itu dihinakan, apalagi dijak-injak. Makanya para buyut pada memunculkan bukti-bukti berupa nisan yang tadinya terkubur, akhirnya muncul bata-bata yang tadinya ukurannya kecil jadi akan yang besar-besar muncul semua. Mungkin inilah bagian daripada rahmat gitu. Dan mungkin disebut keanehan juga ya aneh, yang karena di sini sudah dikunjungi beberapa kali, kok kenapa baru sekarang pada muncul semua. Ini bagian daripada keanehannya. Kalau dilihat dari ukuran bata, terus dari namanya Jeramba, itu adalah sebuah siloka atau cangkriman. Karena Jeramba kan maknanya kan tinggi, berarti menandakan bahwa kedudukan orang ini adalah tinggi. Bisa jadi ini sebelah pejabat-pejabat yang berkumpul di sini dan bermukim di sini, dan ada bangunan khusus untuk pejabat-pejabat di sini, dan dikubur di sini dibuktikan dengan bentuk nisan yang ada di area pekuburan sini. Jadi siloka dari Jeramba bisa jadi itu adalah karena makna Jeramba kan tinggi, pijakan yang tinggi. Berarti jelas di sini adalah tempat orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi di sini. Buktinya bentuk nisan Kesultanan Kecerbonan.